Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mata pelajaran IPS kelas 8 semester 2 bab 3 mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di ASEAN. Untuk subbab kali ini saya akan membahas subbab tentang perdagangan antar daerah atau pulau dan perdagangan internasional atau disebut juga dengan perdagangan antar negara. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih itu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atas kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Itu yang disebut dengan perdagangan. Perdagangan antar daerah. Pengertiannya, perdagangan antar daerah atau pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar daerah. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Maksudnya bagaimana memperoleh keuntungan? Jadi begini, keuntungan dapat diperoleh dari selisih antar harga beli dengan harga jual. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, produk minyak gosok tradisional di daerah X dijual ke daerah Y. Maka sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, tetapi juga penduduk daerah Y. Semakin lama, minyak gosok semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna minyak gosok tradisional di daerah Y pun juga meningkat. Faktor pendorong. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Karena masing-masing daerah itu berbeda faktor produksinya. Contoh saja, daerah yang di pegunungan. Daerah pegunungan pasti akan lebih banyak memproduksi sayur-sayuran dibandingkan dengan daerah yang ada di dataran rendah. Jadi di situ terlihat jelas perbedaannya. Manfaat perdagangan antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi di sini konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produktivitas yang semakin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi lebih meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru, seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan lain sebagainya. Oke, kita di sini masuk ke perdagangan antar negara. Pengertian, perdagangan antar negara atau sering disebut juga perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke
ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama ada ekspor. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelakunya ini disebut sebagai eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, impor. Mungkin di sini sudah tidak asing lagi dengan kata impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat, meningkatkan promosi. Faktor pendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Setelah kalian mengetahui apa itu perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara, di sini kalian dapat memahami apa perbedaannya. Yang pertama, ada peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau. Jadi, ruang lingkupnya hanya antar daerah atau pulau, jadi lebih sedikit. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Yang ketiga, ada penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara,
negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan, yaitu ekonomi maritim dan agrikultur. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dalam uraian materi tentang perdagangan antar negara, kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim, sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang menyangkut kegiatan transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 1. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Yang ketiga ada sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiple effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau devisa. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Yang ketiga, ada kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity. Oke, kita masuk ke agrikultur. Pengertian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Selain itu, agrikultur juga mempunyai suatu peranan. Peranan di sini merupakan potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Peranannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. Kelima,
pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama ada eco farming. Apa itu eco farming? Eco farming merupakan strategi peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Maksudnya, strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun, sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang ketiga, di sini ada perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan atau pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin, baik berasal dari pajak atau pungutan-pungutan lain. Itu yang dimaksud dengan redistribusi. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Apa itu redistribusi vertikal? Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yang kedua, redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya. Contoh, dari laki-laki ke perempuan, atau dari orang dewasa kepada anak-anak. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi, yaitu dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Yang pertama, subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberi tambahan modal kepada produsen. Sebagai contoh, subsidi bahan bakar minyak atau disebut dengan BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Yang kedua, pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan lain sebagainya. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang
yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali lagi kepada rakyat.